Annyeonghaseyo, welcome back to my channel. Kembali lagi bareng aku Nurmayunisi di channel ini tentunya. Nah, kali ini aku akan Oke, seperti yang sudah ada di judul, kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara membedakan bunyi dari konsonan rangkap. Jadi aku bakal ngejelasin sedikit tentang apa sih konsonan rangkap itu. Nah, jadi kalau misalnya buat kalian yang emang suka Korea, pasti kalian udah tahu kan apa sih yang namanya konsonan rangkap itu. Di dalam tulisan Korea atau Hangul itu dibagi menjadi dua, yaitu ada vokal juga konsonan. Nah, jadi kan ada dua tuh antara vokal dan konsonan. Seperti sama aja sih kayak di Indonesia gitu kan, ada vokal dan juga konsonan. Cuman yang membedakannya itu kalau misalnya di Korea itu ada vokal tunggal dan juga ada vokal rangkap. Begitu juga dengan konsonan, ada konsonan tunggal dan juga konsonan rangkap. Nah, kali ini aku akan membahas tentang konsonan rangkap, yaitu ada 5 konsonan rangkap di bahasa Korea atau Hangul, yaitu ada double diep, ada double kyuk, ada double chiut, ada double sheet juga, ada double sheet, sama yang terakhir adalah double digit. Nah, langsung aja yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah double diep. Jadi kalau misalnya di Korea kan apa sih gitu bedanya antara double B gitu, double diep, terus diep sama piep ya. Nah, itu gimana sih cara ngebedain bunyinya gitu kan? Contohnya nih, yang double diep ya. Kalau double B itu kalian bacanya jadi P tanda seru, jadi bener-bener P. Contohnya apa, opa, jadi bener-bener tanda seru gitu. Terus kalau misalnya yang diep aja satu gitu, itu contohnya itu kayak Pak Jimin, terus kayak Pak Kaesok. Jadi antara B sama P itu tuh nyerempet gitu loh. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya yang kayak Romawi itu kayak gimana sih cara bacanya? Nah, kalau misalnya itu tuh kayak ada hembusan nafasnya gitu. Jadi kayak P tapi ada hembusan nafasnya. Contohnya kayak apa, 배가 아파 gitu, apuda. Jadi kayak gitu, ada nafasnya gitu. Terus ada lagi 배고파. Oke, next. Yang kedua itu ada double J. Ini juga cara bacanya itu kayak dikasih tanda seru. Jadi kayak J bener-bener J gitu loh. Contohnya Jang Jige. Terus kalau misalnya J biasa ya udah J biasa aja kayak Jongkook. Kalau enggak Jimin. Jadi antara C sama J itu hampir mirip gitu, hampir tabrakan. Terus yang ketiga itu ada double digit. Misalnya di konsonan itu kan kalau double digit dibacanya P. Contohnya itu kayak tteokbokki, terusnya tuh talgi dan juga urital. Kalau misalnya contoh dari D digit satu aja biasa itu 대단하다, 대한민국, terus 당연하지 dan lain-lain. Terus yang terakhir itu ada T kebalik ya. Jadi kalau misalnya T kebalik itu pakainya itu kayak ada hembusan nafasnya, jadi kayak tah gitu. Contoh 태영아. So next, selanjutnya itu ada double gyuk. Kalau yang double gyuk itu bener-bener K dibacanya, K, ek gitu. Contoh kut, selesai. Nah, kalau misalnya yang gyuk satu, cara bacanya itu antara G sama K itu hampir mirip-mirip dikit gitu ya. Contohnya itu kayak giok, kamsa, umao. Next, untuk yang terakhir ini adalah double sheet atau S gitu ya. Ada yang S double sama S1 biasa. Nah, kalau misalnya di sini tuh ada sedikit pengecualian. Jadi kalau misalnya double S nih ya, sada. Tapi nah, ketika dia posisinya itu ada di akhir suku kata, dia jadi bacim. Dan setelah double sheet itu adalah huruf konsonan, maka dia akan berubah menjadi P. Contoh hetta.
Nah, tetapi kalau setelah double shift itu adalah vokal, maka dia tidak berubah, tetap menjadi S. Contohnya 했어, 했어. Terus kalau misalnya kalian ada yang nanya nih, gimana caranya untuk membedakan ketika kita harus menggunakan double digit kah atau D biasa atau kayak gimana? Kalian harus sering menghafalkan yang namanya kosakata. Oke. Jadi emang kuncinya itu kalian harus ngafalin kosakata gitu. So mungkin sekian aja videonya kali ini karena ini udah malam. 오늘은 여기까지. 다음 영상에서 또 만나요. 안녕. Oke, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian supaya mereka juga dapat ilmu dan mereka jadi tahu ternyata kayak gini ya cara bacanya gitu. Dan untuk kalian yang emang penasaran gimana sih cara baca yang bener dan segala macam, kalian bisa komen aja di bawah. Kalau misalnya kalian bingung-bingung ada yang mau ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Dan aku mau bikin video apa lagi ya selanjutnya, bisa komen di bawah. So kalau gitu, tumanayo, annyeong, 사랑해요.